Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu, salam sehat berlimpah berkat. Minggu biasa ke-25 tahun B, 22 September 2024. Saudara Magus Cesar mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai 37. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Dia berkata kepada mereka, "Putra manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tapi 3 hari setelah dibunuh, dia akan bangkit." Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah dia menjadi yang terakhir dan menjadi pelayan dari semuanya." Yesus lalu mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian dia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, dia menyambut aku. Siapa saja yang menyambut aku, sebenarnya bukan aku yang mereka sambut, melainkan dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Yesus baru selesai mengajar para muridnya bahwa dia akan menderita, para murid justru bertengkar di antara mereka tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka masing-masing tentu punya harapan, ambisi barangkali untuk menjadi yang terbesar, untuk menjadi yang nomor satu, untuk menjadi yang paling berkuasa atau paling berpengaruh. Sekali lagi, justru ketika Yesus berbicara tentang penderitaannya, tentang kematiannya, mereka bertengkar tentang kuasa, tentang kedudukan, tentang siapa yang terbesar. Karena itulah saudara-saudari, untuk mengajari mereka dalam Injil tadi kita mendengar Yesus mengambil anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka dan berkata, "Barang siapa ingin terbesar, dia harus menjadi seperti anak kecil ini. Dia harus menjadi pelayan bagi semua. Dia harus menjadi yang terakhir dan bukan menjadi yang pertama." Yesus mengajak para murid, mengajak kita sekalian juga untuk belajar dari anak kecil. Karena biasanya saudara-saudari, anak kecil itu yang harus belajar pada orang dewasa, pada orang besar. Anak kecil yang harus nurut, yang harus mencontoh orang tua. Namun menurut Yesus tidak demikian. Ada karakter, ada keutamaan yang justru bisa dipelajari oleh orang-orang dewasa pada diri anak-anak kecil. Yesus melihat bahwa dalam diri anak kecil ada kepolosan, ada ketaatan yang harus dicontoh oleh para muridnya. Kita juga tentu saudara-saudari diharapkan untuk menjadi pribadi yang jujur, yang sederhana, yang selalu patuh menjalankan kehendak Tuhan dalam hidup harian kita. Orang-orang dengan karakter seperti anak kecil lah
yang berkenan di mata Tuhan, yang terbesar di mata Tuhan. Saudari dan saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, dari Injil hari ini kita belajar saudara-saudari bahwa menjadi terbesar artinya siap menjadi pelayan, siap menjadi hamba, siap menjadi abdi bagi semua. Karena kalau kita belajar dari tokoh-tokoh besar dalam sejarah saudara-saudari, kita tahu mereka justru menjadi besar karena menghayati apa yang Yesus perintahkan ini. Kita ingat misalnya saudara-saudari, Bunda Teresa dari Kalkuta, dia tokoh besar. Bukan karena kedudukannya, bukan karena statusnya, bukan karena dia yang terbesar atau yang pertama, tetapi karena pelayanannya kepada orang-orang kecil, orang-orang yang tersingkir, orang-orang yang tidak mendapatkan cukup cinta kasih, kepedulian dari banyak orang. Itulah yang membuat Bunda Teresa menjadi pribadi yang besar, tokoh besar, karena pelayanannya. Kita ingat juga, saudara-saudari, Mahatma Gandhi, dia menjadi tokoh besar. Bukan karena kedudukannya, bukan karena status sosialnya, tetapi perjuangannya untuk rakyat yang dijajah oleh mereka, para penindas. Mereka memang menderita saudara-saudari, mereka tidak menjalani hidup yang mudah, tetapi kemudian mereka menjadi besar justru karena perjuangan, justru karena pengabdian, justru karena pelayanan mereka. Saudari dan saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dia mendatangi, dia mendekati orang-orang kecil, mereka yang tersingkir, mereka yang menderita karena macam-macam beban hidup, juga karena macam-macam bentuk ketidakadilan. Bahkan akhirnya dia rela mengorbankan diri untuk keselamatan semua orang. Karena kerelaannya untuk melayani kebutuhan manusia yang paling hakiki itulah, pada akhirnya ia dibangkitkan oleh Bapa, dipermuliakan. Seperti Paulus menulis dalam bacaan kedua, dalam keberadaannya sebagai manusia, Yesus telah merendahkan diri dan taat sampai mati. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus berlututlah segala yang ada di langit dan di bumi, dan segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, sebenarnya dalam dunia pergaulan, dalam dunia pelayanan kita, dalam circle-circle yang kita bangun saudara-saudari, nilai-nilai ini pun terjadi. Dalam kelompok kecil, entah itu sekolah, entah itu kelompok kategorial, OMK, Legio Maria, PDKK, WK, atau kelompok apapun namanya, hanya pribadi-pribadi yang dengan rela melayani teman-temannya akan dikenal, dihormati orang lain. Itulah kebesarannya. Hanya mereka yang berhasil melampaui dirinya sendiri, berhasil mengalahkan dirinya sendiri, yang akan dikenang sebagai pelayan. Untuk itu, sekali lagi, memang perlu belajar menjadi seperti anak kecil. Memang saudara-saudari, tampaknya nasihat Yesus yang kontradiktif ini, yang mau menjadi besar, hendaklah menjadi pelayan, masih dan akan terus berlaku sepanjang masa. Maka kita diajak saudara-saudari untuk berani melampaui diri sendiri. Dan melampaui diri sendiri itu berarti berani merendahkan diri, melayani tanpa pamrih, mendahulukan kepentingan orang lain, orang banyak, dengan komitmen, kesetiaan, dan tanggung jawab. Itulah yang menentukan kebesaran di dalam keluarga, kebesaran di lingkungan, kebesaran di tempat kerja,
kebesaran di tengah masyarakat. Saya ingin menutup permenungan ini saudara-saudari dengan mengutip satu kalimat yang menurut saya inspiratif dan sangat relevan dengan bacaan yang kita renungkan hari ini. Kebesaran seseorang itu tidak dilihat dari berapa banyak pengikutnya, tetapi berapa banyak yang terlayani. Selamat berhari Minggu saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang sungguh mengajari kami untuk memiliki semangat sebagai hamba yang siap mengabdi, siap melayani. Engkau mengajari kami untuk belajar dari anak kecil yang polos, yang taat, yang mau dibentuk, untuk menunjukkan kepada kami bahwa kebesaran itu tidak pertama-tama karena jabatan, tidak pertama-tama karena kedudukan, tetapi karena kemauan kami untuk merendahkan diri dan siap menjadi pelayan bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.